Forza Milan, welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini hari Senin tanggal 13 Desember 2021, Milan ada di hati akan memberikan info terbaru dan akan memberikan review sedikit tentang pertandingan Udinese Milan yang dimana skor berakhir imbang 1-1 dan Milan saat ini menduduki posisi kedua, di mana Inter Milan menang 4-0 atas Cagliari. Sementara Napoli kalah melawan Empoli, dan pertandingan ini juga Milan semestinya bermain baik di pertandingan Udinese Milan. Pertandingan Udinese Milan sama sekali tidak memberikan efek yang tidak bagus bagi para tifosinya, yang dimana para pemain Milan ini sering melakukan blunder, yakni yang pertama, Udinese berhasil mencetak gol melalui blunder dari Ismail Bennacer. Kita ketahui para pemain Milan ini seyogyanya harus bermain bagus karena kalah melawan Liverpool di San Siro. Tetapi performa Milan ini sering diganggu dengan adanya pemain cedera. Yang terbaru adalah Kejar, yang beberapa pertandingan pemain ini sering memberikan efek positif bagi Milan yang berduet dengan Tomori. Sedang Tomori tidak mempunyai duet sama sekali untuk melakukan pertahanan yang baik, yakni Romagnoli dan Gabbia sama sekali tidak memberikan efek positif bagi Tomori. Permainan ini juga yang Milan persembahkan untuk tifosi, bahwasanya Milan cenderung bermain sebagai pemain yang tidak mempunyai arah permainan. Terbukti beberapa kali Milan kebobolan melalui blunder dari pemain belakang atau tengah. Yang terbaru dari Ismail Bennacer. Tentunya Milan harus berpikir positif, bahwasanya kritikan-kritikan yang dilontarkan kepada pasukan Pioli dan kawan-kawan harus memberikan evaluasi bagi permainan Milan. Terbukti Fabio Capello memberikan kritik kepada Pioli bahwa taktik yang dimainkan oleh Pioli cenderung stagnan dan mudah terbaca lawan. Apabila ingin Milan meningkatkan permainan seperti ini, tidak mungkin, karena Milan akan fokus di Serie A dan berburu untuk Scudetto serta Coppa Italia. Dan di pertandingan Udinese ini juga terbukti Milan banyak melakukan kesalahan dan dibacanya permainan Pioli ini. Tentunya faktor yang mempengaruhi Pioli adalah pemain cedera, itu maklum. Dan yang kedua adalah banyak pemain yang absen tetapi tidak dimasukkan oleh Pioli. Di cadangan ada Samu Castillejo yang bermain cukup baik di pertandingan ini, walaupun hanya berlari ke kanan atau ke kiri. Tetapi berilah untuk Pioli kesempatan untuk Samu Castillejo untuk memberikan bukti bahwasanya dia adalah pemain Milan yang kemungkinan Milan akan menjualnya di bursa transfer Januari 2022. Para pemain yang ada di list Pioli ini sangat cenderung untuk berpaku kepada Ibrahimovic, yang dimana pertandingan Liverpool juga umpan-umpan yang diberikan kepada Ibrahimovic mesti mati. Dan di belakang Ibrahimovic ada Brahim Diaz yang senang bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari pemain lainnya. Tentunya PR bagi Milan untuk mendatangkan pemain seperti Brahim Diaz di bursa Januari ini. Dan bisa juga Daniel Maldini bisa diplot sebagai posisi Brahim Diaz. Pertandingan Udinese Milan sendiri tentunya sebagai cambukan Milan untuk menghadapi Napoli minggu depan. Tentunya kalau ada pemain seperti ini aja,
Milan cenderung bisa bermain defensif saja, sedangkan Napoli bisa bermain dengan menyerang melalui pemain tengah. Tentunya di pertandingan Udinese Milan seharusnya pertandingan duet ini Kessie dan Bennacer harus diduetkan, bukan Bakayoko. Tetapi ada dilema di pertandingan ini. Tentunya dilema itu adalah pembaruan dari kontrak Franck Kessie, dan Bakayoko belum menampilkan permain terbaiknya selama dia bermain untuk Milan, dan cenderung sebagai hot bolanya cenderung bisa sebagai blunder. Tentunya bursa transfer ini akan berpengaruh nanti pada pertandingan Napoli versus Milan. Dan di pertandingan Udinese Milan sendiri, di tahun lalu Milan menang 2-1. Tahun sekarang hari dan tanggal yang sama, selisih 1 hari, Milan bermain seri. Ini tentunya akan membaca manajemen permainan ini. Tentunya untuk pengganti Kejar sendiri, banyak pemain yang diisukan merapat ke Milan, yakni yang pertama Milenkovic dari Fiorentina, Sven Botman dari Lille. Kedua pemain ini santer dirumorkan, tetapi Milan hanya memberikan tanggapan dan untuk berbicara kepada agennya agar selalu menahan sesuai anggaran Milan yang didapatkan. Di pertandingan Udinese Milan sendiri, para pemain tidak bersemangat untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Tentunya ini akan menjadi evaluasi di pertandingan Napoli Milan. Dan segeralah para pemain Milan ini memberikan performa terbaik untuk Milan. Tifosi menantimu di lapangan para pemain Milan saat ini. Tentunya ada pemain yang dipanggil ke senior Milan di lini pertengahan, yakni Marco Nasti dari Primavera Milan, yang dimana dia mencetak 5 gol dalam 9 pertandingan dan 1 assist. Tentunya ini sebagai motivasi dan bisa memberikan pertunjukan baik bagi skuad Milan saat ini dan bisa memberikan aba-abanya kepada pemain muda. Tentunya pertandingan Udinese Milan ini bisa dimenangkan dengan Milan, tetapi pemain Milan tidak melakukannya dengan baik dan cenderung bermain defensif, dan umpan yang sering dilakukan sering melakukan kesalahan. Demikian video dari Milan ada di hati. See you for next video. Forza Milan.